Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,80% ke angka 5.975. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham UMVR. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham Telkom yang terlihat masih menambah investasi pada perusahaan Gojek. Apakah sentimen ini akan mengangkat saham Telkom? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup turun 0,63% ke harga 3.170. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini secara tren atau secara grafik Telkom masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Memang selama 2 minggu terakhir ini Telkom bergerak sideways. Dan bisa kita lihat support terdekat saat ini berada di sekitar harga 3.150. Jadi saat ini Telkom masih bisa bertahan di atas support ini. Dan sebelumnya pada bulan Februari, Telkom juga sempat menyentuh daerah support ini dan masih bisa bertahan. Setelah itu masih sempat rebound. Tapi bedanya jika kita lihat, sebelumnya harga 3.150 masih dekat dengan garis EMA 150. Sedangkan saat ini garis EMA 150 lumayan jauh dengan harga 3.150. Dan secara tren saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi saat ini Telkom trennya sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend. Memang ada berita sentimen positif berupa Telkom menyuntikkan dana kembali ke Gojek senilai 4,3 T. Jadi ini adalah investasi yang tahap kedua. Tahap pertama senilai 150 juta US dollar, yang kedua ini ditambah 300 juta US dollar. Memang ini merupakan sentimen positif untuk saham Telkom. Tapi jika kita lihat tren atau lihat grafik, saat ini masih kurang bagus. Jadi pergerakannya walaupun ada sentimen positif ini, masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun di bawah support ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan ini masih disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat hari ini masih melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini melakukan akumulasi. Jadi untuk saham Telkom memang kita harus perhatikan pergerakan asing. Selama asing masih terus keluar dengan jumlah besar atau tidak melakukan akumulasi, akan sulit saham ini untuk bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Telkom, bisa spekulatif buy di sekitar support di harga 3.150. Tapi seperti saya bilang harus hati-hati karena secara tren saat ini Telkom masih kurang bagus. Dan garis EMA 50 juga saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi masih ada potensi Telkom untuk turun menembus support ini dan melanjutkan penurunan menuju harga 3.000 yang merupakan support psikologis berikutnya. Jadi untuk saat ini sebaiknya saran saya apabila teman-teman tidak bisa trading jangka pendek, jauhin dulu saham ini. Tunggu sampai memang ada tanda-tanda reversal trend atau tanda-tanda rebound dari daerah support, baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. Saham WSKT hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.105. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini WSKT masih bergerak sideways. Jadi walaupun hari ini naik lumayan tinggi, WSKT masih berada di bawah resisten kuatnya di EMA 150. Dan saat ini juga jika kita lihat garis EMA 50 sudah berdempetan dengan garis EMA 150 di sekitar harga 1.185. Jadi untuk tren masih kurang bagus walaupun dalam 1 bulan terakhir ini mulai bergerak sideways setelah sebelumnya turun lumayan dalam. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 1 minggu terakhir ini juga masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat,
Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham WSKT di sekitar harga 1000 sampai 1100, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena harga 1000 saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, karena minggu ini cuma sampai besok perdagangannya, WSKT masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mengetes resisten di EMA 150 atau di harga 1200. Jadi karena saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 1185, masih ada harga 1200 untuk resistennya. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga 1000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Kan selama masih gagal break, WSKT masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali ke harga 1000. Tapi apabila dalam beberapa hari transaksi ke depan atau beberapa hari perdagangan ke depan WSKT mulai naik disertai adanya akumulasi, ada potensi untuk break dari garis EMA 150 ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Saham BSDE hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1200. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini BSDE masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas support di EMA 50 di sekitar harga 1180. Tapi jika kita lihat lagi, di atasnya di sekitar harga 1200 merupakan resisten kuat yang selama 1 bulan terakhir ini gagal ditembus oleh BSDE. Jadi setiap kali berhasil rebound dari garis EMA 50, saat menyentuh resisten harga 1200 bisa kita lihat BSDE selalu turun kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya BSDE masih ada potensi untuk break dari harga 1200. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu konfirmasi BSDE berhasil break dari harga 1200 baru teman-teman entry. Setelah berhasil itu konfirmasi break, teman-teman bisa bikin target take profitnya di sekitar harga 1300. Jadi apabila teman-teman berhasil beli di sekitar harga 1210 atau di 1200, pada saat mendekati harga 1300 mulai turun kembali, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena jika kita lihat harga 1300 merupakan resisten yang sangat kuat untuk BSDE. Sudah beberapa kali BSDE berusaha untuk naik di atas harga 1300, selalu gagal break dan turun kembali ke garis EMA 50. Jadi saat ini memang secara tren BSDE masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, tapi selalu gagal break dari harga 1300. Jadi untuk teman-teman memang pingin trading jangka menengah atau investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Harum. Saham Harum hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 5.450. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Harum masih bergerak sideways. Tapi kenaikan ini telah membuat Harum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di sekitar harga 5.100. Sedangkan untuk resisten saat ini di sekitar harga 5.800. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi saat ini memang saham-saham yang bergerak di sektor nikel mulai bergerak naik kembali. Hari Minggu kemarin saya baru analisa saham Inco yang hari ini juga mulai bergerak naik. Dan masih ada potensi untuk terus naik menuju target analisa di video tersebut. Sedangkan Antam juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat analisa Inco maupun Antam bisa coba lihat video sebelumnya. Tapi saat ini untuk Harum bisa kita lihat untuk broker summary kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing bisa kita lihat selama 1 bulan terakhir ini terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan pada saat kenaikan 5% ini asing masuk dengan jumlah besar apabila kita bandingkan dengan akumulasi sebelumnya. Jadi dari data yang kita dapat melihat Harum dalam 1-2 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mengetes resisten di harga 5.800. Jadi ini bisa jadi titik untuk take profit apabila gagal break. Karena apabila gagal break, Harum juga akan balik kembali mengetes garis EMA 50.
Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 5.000 atau di support di 4.800, menurut saya sahamnya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Apalagi harga nikel masih terus bergerak naik, maka potensi untuk kita hold akan lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.